Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarakat muslimin jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini dan mungkin ini kesempatan terakhir untuk kultum tarawih. Karena besok mungkin acaranya tidak kultum, mungkin acara nasihat ataupun pamitan atau permohonan maaf. Dan juga dari yang lain mungkin akan menyampaikan beberapa pengumuman dari takmir ataupun dari kemenak dan sebagainya. Maka di sini mungkin kami sedikit akan menyelesaikan dan insya Allah kita usahakan selesai. Kalau biasanya mungkin 10 menit, ini kita tambah 15 menit. Tidak apa-apa ya? 15 menit. Hari terakhir misalnya. Mohon dimengerti. Sebenarnya saya suka yang cepat karena saya nggak capek. Di sini penutupan malam hari ini pertama ada dua masalah saja. Yang pertama tentang masalah doa ba'da sholat, doa setelah sholat fardu, atau bisa dikerucutkan lagi doa jama'i, doa bersama setelah sholat fardu. Pertama, yang perlu untuk diketahui bersama bahwasanya setelah selesai dari sholat fardu kita disunahkan berdoa. Perhatikan, saya ulangi, setelah kita selesai sholat fardu, maksudnya setelah zikir, kita disunahkan untuk berdoa. Dan ini penekanannya sangat kuat karena termasuk sunnah muakkadah, dan tempat ini adalah satu waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Dalilnya hadits Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sunan Tirmidzi. Abu Umamah Al-Bahili pernah berkata, "Ya Rasulullah, ayyu du'a'i asma'un?" Wahai Rasulullah, doa di manakah yang paling didengar? Maksudnya diijabahi, paling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jawful lailil akhir." Ya, jawful lailil akhir wa duburu sholatil maktubat. Waktu yang paling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertama jawful lailil akhir, di tengah malam yang terakhir atau sepertiga malam yang terakhir. Kalau saya pernah hitung itu sekira jam 1 sampai jam 2. Itu luar biasa ya. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Yang memastikan bukan saya, tapi hadis Nabi, pasti dikabulkan. Ya, kalau kita berdoa nggak dikabulkan, mungkin ada penghalang lain. Misalkan karena harta kita banyak yang haram, misalkan. Nah, itu yang salah bukan hadisnya, tapi di kitanya ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa. Karena mungkin rezeki kita banyak yang haram, umpamanya itu. Kalau rezeki kita bersih, syarat terkabulnya doa terpenuhi, pasti dikabulkan di sepertiga malam yang terakhir. Maka itu sebisa mungkin kita usahakan untuk kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, wajibul sholatil maktubat, di setelah sholat fardu, di setelah sholat fardu. Perhatikan kalimat wajibul sholatil maktubah. Dubur itu ujung. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidhu Ibnu Hajarin dalam Fathul Bari bahwa yang dimaksud dubur sholatil maktubah itu adalah setelah selesai sholat fardu, bukan di dalam sholat fardu. Disebutkan di situ oleh Syekh atau Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 11 halaman 133. Indikatornya, Bang,
Dalam beberapa hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk berzikir, ya. Seperti misalnya tasbih, tahmid, takbir, itu sama kalimatnya fi duburi kulli shalah, di setiap akhir sholat. Ulama sepakat bahwa zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali itu setelah sholat, setelah salam, bukan di dalam sholat. Kalimatnya sama, fi duburi kulli shalah. Jadi sama juga tadi, wa dubur sholatil maktubah, di setelah sholat fardu. Ini saya ringkas ya keterangannya. Jika ada jamaah yang menghendaki untuk membaca langsung ke referensi primernya, bisa dicek di Fathul Bari jilid 11 halaman 133 dalam cetakan yang berbahasa Arab. Saya punya 16 jilid di rumah, ya di bawah tuh, ya 16 jilid. Ambil jilid 11 halaman 133. Berarti sini kita dianjurkan, disunahkan untuk apa? Berdoa di setiap selesai dari sholat fardu, artinya setelah berzikir. Kemudian masalah doa bersama, yang ini kalau kita bicara, kalau sholat sendiri tentu doanya sendiri. Tapi bagaimana kemudian kalau sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam, kemudian imam berdoa, kemudian diaminkan oleh makmumnya. Hal ini juga diperbolehkan. Diperbolehkan dengan maksud atau tujuan untuk ta'limun nas, memberikan edukasi, mengajari kaum muslimin, para makmum dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya hadis dari Habib bin Maslamah Al-Fihri. Saya ulangi, dari sahabat Habib ibnu Maslamah Al-Fihri. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yastami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, kemudian sebagian mereka berdoa, lalu sisanya semua mengaminkan doa itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan mereka. Berarti kan doa bersama. Ada yang memimpin doa, kemudian sisanya mengaminkan. Ya, misalkan saya mengucapkan doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, amin, jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim fil Mustadrak wa Tabrani fil Kabir. Kemudian hadis ini statusnya hasan. Saya ulangi, statusnya hasan. Al-Imam Al-Haythami rahimahullah ta'ala menyatakan, rijaluhu rijalus sahih ghairu ibni lahi'atin wa huwa hasanul hadith. Hadis ini tadi, perawi-perawinya semua perawi-perawi sahih, maksudnya perawi-perawi Bukhari Muslim, selain Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah itu hasanul hadith, hadisnya hasan. Jadi hadis ini statusnya hasan. Yang pernah belajar ilmu hadis akan mengerti ini. Kemudian hadis ini juga dihasankan oleh Al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dan juga disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi kesimpulannya, doa jama'i itu ada dalilnya. Dalilnya sudah kita sebutkan dan statusnya valid, hasan. Bukan dhaif, tapi hasan. Tapi perlu dipahami Bapak sekalian bahwa doa itu bukan termasuk bagian dari sholat. Sholat itu selesai dengan apa? Salam. Kemarin hadisnya sudah kita sebutkan ya, bahwasanya sholat itu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembukaannya takbiratul ihram, penutupannya apa? Salam. Jadi salam itu penutup sholat. Maka
doa itu sebenarnya bukan termasuk dari sholat, hanya berupa penyempurna atau sesuatu yang melengkapi sholat. Kalau kita setelah sholat tidak berdoa, boleh tidak? Boleh. Setelah sholat kita tidak berzikir, boleh tidak? Boleh. Karena zikir dan doa itu bukan termasuk sholat. Jadi boleh seandainya tidak berdoa dan tidak berzikir. Tapi alangkah bagusnya jangan sampai kita meninggalkan, karena waktu ini merupakan waktu yang sangat mustajab sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan zikir dan meninggalkan apa? Doa. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya, bahwasanya ada sebuah kaidah, ya. Diingat-ingat, ini penting sekali kaidahnya. Kaidah itu berbunyi begini: ma yajuzu fi'luhu munfaridan yajuzu fi'luhu jama'atan. Sesuatu yang boleh diamalkan sendiri itu otomatis boleh diamalkan berjamaah. Seperti zikir. Zikir itu kan sendiri boleh, berjamaah berarti boleh, sesuai kaidah. Berdoa itu sendiri boleh, berjamaah berarti juga boleh, karena sesuatu yang boleh dilakukan sendiri otomatis boleh dilakukan secara berjamaah. Kaidahnya sudah saya sendiri, ma yajuzu fi'luhu munfaridan yajuzu fi'luhu apa? Jama'atan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, dan semoga kedepannya di masjid ini bisa diamalkan, ya, untuk zikir jahar jama'i berjamaah, kemudian doa bersama, ya, sebagaimana amaliyah kaum muslimin mayoritas di Indonesia ini. Karena pertama itu sangat bagus untuk masyarakat awam. Saya pernah riset, ya, bahwasanya masjid-masjid yang diamalkan ini itu biasanya jamaahnya terkondisikan baik. Jamaahnya terkondisikan baik, tidak langsung pulang. Kedua, biasanya hafal zikir-zikir sholat dan doa-doa sholat. Itu fungsi dan dampak positif dari pengamalan ini, dan sepertinya dari DKM juga sudah berkomitmen untuk itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian di sini yang kedua, ini sebenarnya pertanyaan tentang masalah, mohon dijelaskan tentang masalah sunnah dan bid'ah itu apa, Ustaz? Ini saya terangkan dulu, ya. Saya singkat, ya, karena waktu. Pertama, sunnah itu intinya segala sesuatu yang udhifa ila Nabi SAW, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, berupa fi'lin, perbuatan, au qaulin, au ucapan, au takririn, ataupun penetapan. Itu sunnah Nabi. Dalam arti lain, perbuatan, ucapan, persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada dalil, ya. Dan dalil ini cakupannya luas. Dalil yang disepakati ulama itu baru 4, Pak. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang disepakati ulama ahli sunnah wal jamaah. Dari 4 ini pecahannya masih banyak. Al-Quran itu macam-macam. Ada dalil khas, dalil khusus, ada dalil am, dalil umum, ada dalil amil maksus, dalil umum yang dikhususkan, ada mutlak, ada muqayyad, macam-macam. Kalau saya paparkan di sini, khawatir jamaah keberatan. Tapi isyarat saja, ya, isyarat saja. Kalau ingin lebih mendetail nanti bisa belajar ilmu ushul fikih supaya lebih mendalam. Termasuk hadis Nabi, termasuk ijma', termasuk qiyas. Jadi dalil itu tidak hanya Quran dan Sunnah. Dan Quran Sunnah pun masih luas cakupannya. Ada fihi aksam, di dalamnya ada macam-macam, ada berjenis-jenis, tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian pihak Quran hadis. Saya tanya nih, atau contoh dari Nabi, saya tanya, kita zakatnya pakai apa sekarang? Pakai beras. Itu Nabi nggak pernah. Namanya apa?
Zakat fitrah pakai beras Nabi tidak ada, tidak pernah. Hadisnya pun tidak ada. Mau dicari sampai kiamat, silakan difardukan oleh Rasulullah SAW zakat pakai beras, tidak ada. Sampai kiamat tidak ada. Saya pastikan tidak akan ketemu. Terus bagaimana kok akhirnya muncul beras? Nah itulah namanya dalil, Pak. Dalil itu luas, dalam, yang itu hanya bisa diakses oleh para ahlinya, para ulama. Kenapa muncul kesimpulan beras di Indonesia ini? Karena nanti permasalahannya kembali kepada ilatul hukum, sebab yang mendasari maksud hadis itu sebenarnya apa? Ternyata digali oleh para ulama, sebabnya itu makanan pokok, bukan jenisnya. Maka di Jawa itu ada satu pemahaman yang bisa disebut nyeleneh ya. Di Jawa itu ada, tapi nggak banyak ya. Ada, saya nggak pengen sebutkan namanya. Ada yang zakat fitrah itu mewajibkan pakai kurma di Indonesia itu. Semua yang zakat pakai beras Indonesia katanya tidak sah, harus pakai kurma. Di Jawa Timur orangnya nggak perlu saya sebut. Nah, ini muncul dari pemahaman yang keliru. Pengikutnya cuma sedikit sih. Pernah saya lihat videonya itu sholat Idul Fitri cuma 12 orang. Karena menyelisihi ulama muslimin, menyelisihi mayoritas muslimin. Ya, ini yang saya maksud, hati-hati. Kemudian bid'ah itu apa, Ustaz? Bid'ah itu begini, intinya saja ya. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada asalnya dari syariat kita, itu bid'ah. Tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya dari syariat kita, itu hukumnya bid'ah. Kesimpulannya begitu. Berarti kalau ada dalilnya, bukan bid'ah. Makanya begini, kita tidak bisa membatasi sesuatu bid'ah itu yang tidak dilakukan Nabi, karena ini terlalu sempit. Sholat tarawih seperti ini, bapak-bapak sekalian, berjamaah sebulan penuh di masjid itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah melakukan. Nabi itu tarawih di masjid cuma 3 malam, ada riwayat 4 malam tok. Berarti bid'ah sebenarnya. Makanya gini ya, untuk memahami hadis Nabi, perhatikan, ini yang masyhur sekali. Kalimatnya begini, agak panjang depannya, tapi kemudian ujungnya begini. Kullu bid'atin apa? Kullu bid'atin apa? Dolalah. Hafal sampai hafal muwatta ya. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Sebentar dulu. Ini memahaminya harus pakai ilmu. Perhatian ya. Kalimat kullu di situ, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Perhatikan, kullu di sini maknanya bukan semua. Akan saya buktikan. Dalam Quran surah Al-Qaf, saya lupa ayatnya, tapi surah Al-Qaf itu Allah berfirman begini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kemudian Allah kirim angin topan untuk membinasakan. Yang angin itu tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu. Saya tanya, saat itu apakah seluruh semesta, sedunia itu hancur? Jawabnya tidak. Padahal pakai ulang, tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu. Tapi buktinya yang dihancurkan cuma daerah yang diadab oleh Allah. Adapun negara-negara lain di dunia, semesta ini tidak hancur. Padahal pakai lafaz kul. Kul di sini maksudnya sebagian. Termasuk tadi kullu bid'atin dolalah itu maksudnya sebagian bid'ah atau sebagian besar bid'ah, tapi tidak semua. Itu sesat. Ada lagi ayat lain. Nanti di hari kiamat, apa namanya? Kullu man 'alaiha fan illa wajhu rabbika. Nanti di hari kiamat itu segala sesuatu di semesta ini akan binasa. Tapi di akhir, apakah Allah ikut binasa? Tidak.
Padahal pakai kul seharusnya Allah juga masuk di situ. Tapi kecuali wajah Tuhanmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan binasa. Sebenarnya saya punya pertanyaan, tapi waktunya saya nggak cukup mungkin kalau saya uraikan. Kan nanti semua makhluk itu kan mati ya. Kullu nafsin apa? Dha'iqatul maut kan. Setiap jiwa itu semuanya pasti mati. Saya tanya, malaikat pencabut nyawa ikut mati enggak? Hah? Loh, malaikat pencabut nyawa ikut mati enggak? Ya, kalau ayatnya kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Yang termasuk punya nyawa itu malaikat. Yang jadi pertanyaan, malaikat pencabut nyawa ikut mati enggak gitu? Ya mati Pak, mati. Karena kemarin ada yang bingung jawab ini. Siapa bilang malaikat pencabut nyawa mati? Enggak mati katanya. Bingung lagi orang ini. Mati. Wong ayatnya jelas, setiap yang berjiwa pasti mati kok. Israel pencabut nyawa itu juga punya nyawa, berarti ikut mati. Nanti setelah semua makhluk ini mati, tersisa satu makhluk itu yang masih hidup, malaikat pencabut nyawa. Terus Allah memerintahkan, panjang kisahnya, sebenarnya bagus, tapi saya nggak ingin karena waktu. Terus Allah perintahkan, kamu cabut nyawamu sendiri, wahai Israel. Akhirnya dia mencabut nyawanya sendiri dan akhirnya mati. Yang tersisa hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bingung kalau ditanya begitu ya. Ini gimana itu? Pencabut nyawanya, matinya apa enggak? Ya, itu ya. Jadi kalimat kullu bid'atin dhalalah itu bukan semua bid'ah sesat. Perhatikan ya, keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini masuk daripada dia mengatakan Imam Nawawi, hada aman maksusun. Hadis ini memang sekilas umum maknanya, tapi maksusun sudah dikhususkan oleh dalil-dalil lain yang pada akhirnya natijahnya kesimpulannya tidak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah yang tidak sesat sebenarnya bukan bid'ah, begitu ya. Kemudian beliau mengatakan, qala ulama, berkata para ulama, al bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada di 5. Ini yang menyatakan Imam Nawawi, bukan saya. Imam besar, imam yang luar biasa keilmuannya. Jangan tanya ilmunya, saya bingung untuk menggambarkan saking tingginya ilmu beliau. Ya, beliau mengatakan bid'ah itu ada 5. Ada yang wajib, wajibatun, ada yang mandub. Mandub itu dianjurkan, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Contoh bid'ah, pengumpulan mushaf Al-Quran. Dulu di zaman Rasul itu Al-Quran itu berupa lembaran-lembaran begini Pak, di pelepah-pelepah kurma, ya kan, di kulit-kulit binatang ditulis, tercerai-berai kemana-mana. Di zaman Rasul masih seperti itu. Baru di zaman setelahnya itu baru inisiatif sahabat mengumpulkan Al-Quran dan dijadikan satu jadi mushaf. Ya, ini bid'ah dalam arti tidak pernah dilakukan Rasul, tapi bukan bid'ah yang tercela, tapi bid'ah yang menjubah, yang dianjurkan. Ya, untuk menjaga kemurnian Islam, referensinya harus diselamatkan. Jangan sampai hilang, jangan sampai nanti dipalsukan. Secara tidak langsung sudah ada dalil yang menyebutkan atau menunjukkan kepada hal tersebut. Bisa dipahami sini? Termasuk kenapa ada kultum begini itu sebenarnya tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini termasuk bid'ah yang hasanah, yang bagus. Bid'ah hasanah ini sebenarnya bukan bid'ah karena ada dalilnya. Ya. Kemudian Imam Nawawi memperkuat masalah ini dengan menyatakan begini. Dulu di zaman Rasul itu sholat tarawih Nabi sendiri cuma 3 kali, 3 malam, maaf. Kemudian setelah itu di zaman Umar, Abu Bakar, sholat sahabat itu masih sendiri-sendiri, belum dikoordinir seperti ini. Baru di awal zaman Umar bin Khattab, hasil istihad Umar bin Khattab
mengumpulkan seluruh sahabat, diimami oleh satu imam, Ubay bin Ka'ab, dan sholatnya full 30 hari atau sebulan di masjid berjamaah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Kemudian di akhir riwayat itu Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Walaupun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tapi itu juga tidak disalahkan oleh Rasul. Karena secara tidak langsung itu ada dalil-dalil umum yang menunjukkan akan dianjurkannya sholat secara berjamaah, sholat tarawih. Buktinya di zaman Umar bin Khattab tidak ada satupun sahabat yang menentang keputusan Umar bin Khattab. Semua sepakat. Itu namanya dalam ilmu usul fikih ijma'un sukuti, ijma'us sukuti, konsensus kesepakatan seluruh ulama. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cukup panjang harus disampaikan ya, karena waktu kurang lebihnya seperti itu. Oleh karena itu pesan kami kepada seluruh jamaah, dan ini enggak ada tendensi apa-apa ya, bukan karena benci, bukan karena dendam, atau bukan karena saya memiliki kepentingan, enggak. Semata-mata karena amanat ilmiah saya sebagai dai untuk menyampaikan ilmu di hadapan jamaah semuanya, semata itu, dan semata-mata sebagai bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita hati-hati atau tidak sembrono dalam menetapkan satu perkara bid'ah atau separuh perkara itu ini bid'ah, itu bid'ah, atau sesat, masuk neraka. Karena boleh jadi hanya kita belum tahu dalilnya. Jadi kalau kita belum tahu dalilnya, jangan sampai mengatakan tidak ada dalilnya, karena dua hal ini berbeda. Tidak ada dalilnya itu berbeda dengan belum tahu dalilnya. Kalau belum tahu, maka hendaknya kita bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir, para ulama, jika belum mengetahui. Ya, demikian pembahasan ini sebenarnya panjang, tapi alhamdulillah sudah kita ringkas seringkas-ringkasnya, dan semoga ini menjadi ilmu dan wawasan bagi jamaah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, dan secara keseluruhan sebenarnya amalan-amalan di masjid ini, dan nanti komitmen dari DKM juga sudah menyampaikan ke kami untuk mengamalkan apa yang sudah kami jelaskan tadi, itu semuanya memiliki dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, argumentasi ilmiah, referensi, dan para ulama yang berkomitmen atau punya kapabilitas untuk itu, sehingga itu sudah sah untuk menjadi satu amalan bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.